sahabat SFS, kita berjumpa lagi sejenak bersama Tuhan. Bersama saya, Suster Maria Gracia SFS. Saya yakin kita semua sehat-sehat saja. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa peran Roh Kudus adalah mewahyukan apa yang benar, tepat dan baik adanya bagi mereka. Mungkin saja ada orang yang tidak percaya kepada kutipan ini. Namun perlu kita ingat bahwa Yesus mengatakan kebenaranlah yang memerdekakan kita dari segala kepalsuan hidup dan beban dosa. Maka kita semua percaya dan selalu menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus dan pembebas, karena Dia adalah kebenaran yang sejati. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup. Namun seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita? Mudah sekali bagi kita mengaku bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kenyataannya, kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin perjalanan hidup kita. Berdasarkan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15, orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus seharusnya memiliki gaya hidup sebagai berikut. Hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang lain untuk mengenali kebenaran-kebenaran Allah yang telah Ia ajarkan. Memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus seharusnya hanya memuliakan Allah lewat cara hidup setiap saat. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup yang tadi saya sebutkan terpancar dalam kehidupan kita? Atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap tindakan dan juga perbuatan kita atau perjumpaan kita kepada sesama. Semoga Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan bagi sahabat-sahabat SFS. Tuhan memberkati.